Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas sebanyak 4 soal TPS pengetahuan kuantitatif ya. Coba kita lihat soal yang pertama. Soal pertama diketahui jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Kemudian Akmal dan Barata berjanji untuk bertemu di suatu tempat di antara kedua kota tersebut. Akmal berangkat dari kota A dengan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Barata berangkat dari kota B berkendaraan dengan kecepatan 20 km per jam. Apabila keduanya berangkat pada saat yang bersamaan, yaitu dari pukul 7.30, pada pukul berapakah mereka akan bertemu? Baik. Nah, sekarang supaya kita mudah memahami, maka ini kita sederhanakan dulu. Coba di sini saya misalkan ini ada kota A, kemudian di sini ada kota B. Akmal dan Barata ya berangkat dari kota masing-masing. Jarak kota A dan kota B yaitu sekitar 120 km. Nah, kemudian Akmal berangkat dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Barata berangkat dari kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, mereka berjanji akan ketemu di satu tempat, di satu titik yang berada di antara kota A dan kota B. Kita misalkanlah tempat bertemu mereka itu di titik C. Nah, di titik C mereka ketemu. Pertanyaannya adalah pada jam berapa mereka bertemu di sini? Kalau seandainya mereka mulai bergerak sama jam 7.30 dari kota masing-masing. Nah, langkah pertama kita misalkanlah jarak dari A ke C ini X kilometer. Nah, karena totalnya adalah 120, berarti jarak dari B ke C adalah 120 dikurang X kilometer. Nah, adik-adik coba perhatikan apa yang sama. Ingat, unsur kecepatan itu ada 3. Kecepatan, jarak, waktu. Kecepatan, jarak, waktu. Di antara 3 besaran tadi, mana yang sama yang dilakukan oleh A dan B? Kalau kecepatannya beda, jaraknya beda. Nah, A menempuh jarak sejauh X, sedangkan B menempuh jarak sejauh 120 kurang X kilometer. Nah, yang sama itu adalah waktunya. Nah, berarti dari sini bisa kita katakan waktu yang ditempuh oleh A itu sama dengan waktu yang ditempuh oleh B. Nah, sekarang coba kita perhatikan waktu. Apa rumusnya? V sama dengan S per T. Berarti T sama dengan S per V. Berarti ini SA per VA sama dengan SB per VB. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Jarak yang ditempuh A dari jarak yang ditempuh oleh Akmal dari A ke C itu adalah X. Sedangkan kecepatannya adalah 40 km per jam. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh Barata dari B adalah 120 dikurang X dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, saya coret ini. Ini jadi 2. Sekarang kita bisa kali silang ya. Kali silang berarti X sama dengan 2 kali 120, 240. 2 kali min X, min 2X. Ya, dari sini kita bisa dapatkan, pindahkan ini kemari, berarti jadi 3X sama dengan 240, berarti X sama dengan 80 kilometer. Berarti mereka ketemu di jarak 80 km dari kota A. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh si A, si Akmal tadi,
untuk bergerak dari kota A ke kota C dengan ke titik C dengan jarak 80 km. Nah, kita cari waktu. Waktunya kan sama. Waktunya kita gunakan waktu si Akmal, tentu akan sama dengan waktu si Barata, ya. Waktu yang digunakan oleh si Akmal untuk perjalanan dari kota A ke titik C adalah, ingat rumus waktu tadi? Jaraknya yaitu 80 dibagi dengan kecepatan yang ditempuh A, yaitu 40. Berarti waktunya adalah 2 jam. Inilah waktu yang ditempuhnya, ya, yang digunakannya untuk menempuh jarak sejauh X kilometer atau sejauh 80 kilometer. Jadi, kalau 2 jam dari jam 7.30, tentu jawabnya adalah jam 9.30. Oke, baik. Itu adik-adik soal yang pertama. Nah, sebelum kita masuk soal kedua, jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, share, dan tulis komentar adik-adik tentang video ini. Baik, kita akan bahas sekarang soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden X mendapatkan suara sepertiga lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y. Dan capres Y mendapatkan suara 1/4 lebih sedikit daripada suara yang didapat oleh capres Z. Jika capres Z mendapat 24 suara, pertanyaannya, berapa jumlah total suara dalam pemilihan tersebut? Baik, sekarang coba kita ubah kalimat ini menjadi persamaan dalam matematika. Coba, dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden X mendapatkan suara 1/3 lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y. Berarti bisa kita buat persamaannya, suara yang didapat X itu 1/3 lebih banyak daripada suara yang didapatkan oleh capres Y. Berarti suara capres Y ditambah 1/3-nya. Nah, inilah dia. Berarti dari sini kita bisa dapat 3/3 ditambah 1/3, berarti suara yang didapatkan oleh capres X adalah 4/3 dari suara capres Y. Itulah dia artinya. Nah, ini dia persamaan yang pertama. Berikutnya, capres Y mendapatkan suara 1/4 lebih sedikit daripada suara yang didapatkan oleh capres Z. Nah, kita buat lagi persamaannya. Y mendapatkan suara 1/4 lebih sedikit daripada suara capres Z. Kalau capres Z suaranya adalah Z, maka Y adalah Z dikurang 1/4 Z, karena 1/4 lebih sedikit. Nah, coba kalau kita kurang ini, 4/4 dikurang 1/4 berarti 3/4 Z. Nah, ini persamaan yang kedua, ya. Jadi ini tadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, jika capres Z mendapatkan 24 suara, maka berapa jumlah total suara dalam pemilihan presiden itu? Berarti di sini yang kita diminta cari itu adalah berapa total suara X tambah Y tambah Z. Nah, kuncinya adalah di sini. Z dapat 24 juta suara. Nah, berarti kita udah tahu Z-nya 24. Sekarang kita cari Y. Kalau gitu Y-nya berapa? Y adalah 3/4 dari Z. Z tadi 24 juta. Nah, dari sini kita bisa hitung nih. Ya, ini kita bisa coret kemari jadi 6. Maka si Y dapatnya 18 juta. Oke, Y-nya 18 juta. Kalau Y sudah tahu, maka X bisa kita cari. Berarti X sama dengan 4/3 dari suara Y. 4/3 dari 18 juta. Nah, ini kita bisa coret jadi 6 lagi. 6 dikali 4, 24 juta. Berarti kesimpulannya total suaranya adalah
suara si X 24 ditambah suara si Y 18 ditambah suara yang didapatkan Z. Nah, ini 24. Berarti kalau kita hitung ini 48 tambah 24, 48 tambah 16 tambah 18 itu adalah 66 juta. Oke. Maka dari sini kita bisa dapat jawabannya adalah entok. Oke, ini soal yang kedua. Baik, kita bahas soal yang ketiga. Nah, ini kita masuk aljabar sekarang. Kita lihat soal yang ketiga ya. Oke, jangan lupa adik-adik klik tombol like, subscribe, share, dan tulis komentar adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik lakukan yang saya sebutkan tadi, maka kalian akan dapatkan video-video terbaru dari saya ya. Bisa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat nih, X ditambah 1/4 kurang 3 sama dengan 35/12 kurang 3X tambah 2/3. Pertanyaannya, berapakah nilai X? Baik. Sekarang kita tulis begini, coba ya. Ini, X tambah 1 dibagi 4 kurang 3. 3 itu sama dengan 3/1. Ya, tidak? Kita jadikan pecahan biasa semua. Kemudian 35 ini sama dengan 35/12 dikurang 3X tambah 2/3. Nah, adik-adik kita selesaikan ya. Cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan mudah. Ini kali kemari berarti X tambah 1. Ini kali 4 kali min 3 min 12 baru dibagi 4 kali 1, 4. Nah, itu cara menyamakan penyebutnya biar cepat ya. Sama dengan, nah lakukan yang sama. 3 kali 35 itu 105. Nah, kemudian 12 kali min 3X min 36X. 12 kali min 2, nah ini kan 12 kali min 2, berarti min 24 per 12 kali 3. 12 kali 3 itu 36. Sekarang kita bisa sederhanakan. Ini kita habiskan. Ini jadi 9. Nah, adik-adik bisa kali silang nih. 9 kali X berarti 9X. Nah, ini 1 dikurang 11 itu, 1 dikurang 12 itu min 11. Kali 9 min 99. Itu ya. Sama dengan 105 dikurang 24. 81. 81 dikurang 36X. Nah, sekarang kita pindahkan nih. Nah, 36 kita tambahkan kemari. 36 masukkan kemari. 36 ditambah 9. 54X. 54X. 36 tambah 9. 45 ya. 45X. 45X sama dengan 81. Nah, tambah 99. 81 tambah 99. Nah, 180. Maka X sama dengan 4. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia adik ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal yang keempat ya. Nah, untuk soal yang keempat, ini kita bicara tentang laba rugi. Laba rugi ya. Oke, kita lihat. Pak Aditya membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 25 liter. Coba adik-adik perhatikan. 3 jerigen masing-masing 25 liter. Berarti untuk satu jerigen, untuk seluruh 3 jerigen, totalnya adalah 75 liter. Nah, harga total yang 75 liter itu adalah 600.000. Harga totalnya adalah 600.000. Oke. Dan akan menjualnya dengan mengharap laba 5% dari harga beli. Ingat, harga belinya 600.000 totalnya ya.
Pertanyaannya, beberapa hari kemudian setelah terjual sebagian, ya beberapa hari kemudian, ternyata harga minyak goreng turun dan Pak Aditya terpaksa menjual sisa persediaan minyak gorengnya sebanyak 21 liter dengan harga 7.400 per liter. Pertanyaannya, berapa persen laba atau rugi Pak Aditya setelah semua minyak goreng tersebut terjual? Oke, adik-adik, supaya mudah kita menghitungnya, tidak terlalu besar, maka kita hitung persatuannya, per liternya. Ya, coba kita lihat. Dia beli tadi semuanya 75 liter. Jadi, 75 liter. Nah, dari mana kita tahu 75 liter? Karena 3 jerigen, masing-masing 25 liter. Berarti totalnya 75 liter. Dia beri dengan harga Rp600.000. Itu untuk 75 liter. Berarti kalau gitu harga per liternya berapa? Harga per liternya untuk 1 liternya. Nah, berarti harga per liternya adalah harga beli ya. Nah, tentu 600.000 kita bagi 75 liter. Nah, maka ini kita akan dapatkan harga belinya adalah Rp8.000 per liter. Inilah dia harga beli dia. Modal kita sebut ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya modal Rp8.000. Nah, sementara dia berharap mendapat keuntungan sebesar 5%. Coba, kalau dia ingin dapat keuntungan 5% dari 8.000, maka dia harus jual berapa gitu. Coba kita lihat ya. Jadi, dia berharap keuntungan ataupun laba. Keuntungan biasa disebut juga dengan laba. Laba yang diharapkannya itu 5%. Tentu 5% dari harga belinya per liter, 8.000. Nah, ini kalau kita hitung Rp400 per liter. Per liter. Berarti yang sudah dijualnya, yang dia sudah jual itu adalah 8.400 supaya bisa dapat untung 400. Rp8.400 per liter. Ini yang sudah dia jual selama ini. Nah, apakah seluruhnya sudah dijualnya 8.400? Belum. Kalau dia udah jual seluruhnya total Rp8.400 per liter, ya udah pasti untungnya benar 5%. Tapi dia masih jual sebagian. Nah, terbukti di sini katanya. Beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun. Dan Pak Adit terpaksa menjual sisanya yang sebanyak 21 liter dengan harga segini. Dari 75 liter bersisa 21 liter. Berarti kesimpulannya yang sudah terjual oleh Pak Adit berapa liter? Tentu 75 dikurang 21. Nah, ini kalau kita hitung ini berarti 54 liter. Ini yang sudah dijualnya 54 liter. Seharga 8.400 tadi. Ya, seharga 8.400 kita kalikan aja langsung dengan 8.400. Berarti total yang sudah dia terima uang dengan menjual 54 liter itu adalah, kalau adik-adik kalikan ini, maka dapat kita Rp453.600. Ini yang sudah dia terima uangnya dengan menjual yang 54 liter. Nah, sedangkan sisanya 21 liter dia jual dengan harga 7.400. Nah, berarti yang dia dapat dari yang sisa itu adalah 21 dikali Rp7.400 dia jual per liter. Berarti dia dapat tambahan duit lagi, dapat lagi tambahan uang, yaitu 21 kali 7.400. Nah, ini kalau adik-adik hitung, dapatlah kita
Rp155.400. Nah, itu dia. Berarti kalau gitu total penerimaannya atau total dari penjualannya. Nah, total penjualan yang sudah dilakukannya, yang sudah didapatnya dari hasil penjualan itu semua jadinya ini kita jumlahkan tadi 453.600 rupiah ditambah 155.400 rupiah. Nah, ini kalau dijumlahkan semua, maka kita akan dapatkan angka nanti 609.000 rupiah. Inilah total penerimaannya. Nah, tadi di awal dia membeli dengan harga 600.000. Setelah dia jual, nah di akhirnya dia dapat 609.000. Berarti dapatlah labanya 9.000 rupiah dari harga belinya 600. Sehingga persentase laba jadinya. Persentase labanya adalah 9.000 dibagi harga belinya tadi. Harga belinya yaitu 600.000 kali 100%. Nah, ini adik-adik, kalau kita hitung, maka dapat nanti hasilnya adalah 1,5%. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah laba 1,5%. Maka jawabannya adalah ayam. Nah, ini adik-adik 4 soal dari saya, Budiono Yahman. Nah, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share supaya kalian dapat video-video terbaru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.